Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Eko dan Putra Mutlah. Terima kasih teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan rekan kita di kolom komentar teman-teman ya. Seribu Cara channel bertanya kenapa bahan dongkelnya tidak mau hidup, bagaimana caranya agar hidup Om. Nah teman-teman, saya akan menjawab dan sekalian menjawab pertanyaan rekan kita Ani Putri semalam pada konten yang sama, kenapa saya selalu memukul-mukul daun bonsai kelapa saya. Kita jawab teman-teman ya. Baiklah, saya akan mencoba menjawab untuk memukul daun ini teman-teman, untuk memberitahukan bahwa kondisi daun ini hidup dan subur teman-teman ya, dengan bunyinya nyaring teman-teman, seperti ini teman-teman. Ini lumayan nyaring teman-teman, dan ini adalah bahan dongkelan teman-teman ya. Bahan dongkelan yang saat saya mendongkel itu sudah lumayan berumur teman-teman, sudah berumur sekitar 7 bulan, karena sudah berdaun 7 dan bakal daun terbarunya yang ke-8 teman-teman ya. Saya perkirakan sekitar 7 bulan. Ini alhamdulillah saya hidup teman-teman ya. Untuk cara tips agar hidup bahan dongkelan ini teman-teman ya, meskipun mendongkel itu nasib-nasiban teman-teman ya, jika kita mendongkel bahan yang sudah lumayan tua teman-teman, seperti umurnya sudah 3 tahun ke atas. Ada bahan saya, dongkel saya yang besar teman-teman ya, gimbal, dan dua lagi yang lain yang sudah sekitar berumur 4 tahun saya dongkel. Awalnya hidup teman-teman ya, saya tangani dengan cara saya mendongkel yang bonsai kelapa yang sudah tua tersebut teman-teman. Saya memastikan mendongkel masih membawa tanahnya teman-teman, tanah bawaannya, dan tidak terlalu menghancurkan, banyak memutuskan akar utama. Dan terutama teman-teman, akar serabut kita pastikan sekitar 1 jengkal sekeliling kita membawa tanahnya teman-teman, agar akar serabut tersebut masih terbawa. Dan untuk hidupnya teman-teman mudah saja teman-teman, kita cukup menyirami pasca kita menanam, kita sirami dengan air bawang merah. Namun setelah itu teman-teman, jangan kita terlebih dahulu memprogram daun dan akarnya teman-teman ya. Ini kita buka teman-teman. Maksudnya teman-teman, jangan pasca mendongkel kita jangan langsung memprogram daun dan program akar. Kita fokuskan saja menghidupkan terlebih dahulu bahan tersebut sampai dia benar-benar hidup. Setelah kita yakini hidup sekitar 6 bulan teman-teman untuk bahan dongkelan yang sudah tua, barulah kita memprogram daunnya bertahap. Ada beberapa bahan saya yang mati tuh teman-teman, yang sudah besar bonggolnya saya dongkel mati karena saya terlalu cepat memprogram akarnya teman-teman ya, sehingga akarnya stres dan membusuk kembali teman-teman. Namun ini yang berusia di bawah 1 tahun teman-teman, ini sangatlah gampang teman-teman. Ini sangat mudah kita menghidupkannya teman-teman. Seperti bahan ini, awal saya mendapatkan ini masih utuh sama sabutnya teman-teman ya. Lalu saya membuka bagian terluarnya dan saya rendam terlebih dulu teman-teman sekitar 1 bulan, dan ada beberapa akar putus saya oleskan dengan bawang merah, lalu saya tanam di pot ini teman-teman. Awalnya ini di polybag, lalu saya pindahkan ke pot sederhana ini teman-teman, dan ini sudah saya yakini sudah hidup teman-teman ya. Beberapa daun pemula sudah saya pruning teman-teman, dan ini barulah kita mulai program daun teman-teman ya. Ini sudah pasca 7 bulan saya mendongkel, ini sudah mengeluarkan sekitar 5 daun baru teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini daun terakhirnya teman-teman yang baru belajar pecah daun. Pasca 7 bulan ada 6 daun, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan terbarunya ini teman-teman. Ini semua adalah daun terbaru pasca mendongkel 7 bulan yang lalu. Dan beginilah tips cara amannya teman-teman ya, kita jangan terlalu langsung memprogram daun ini. Kita loskan terlebih dahulu pasca kita mendongkel. Setelah dia benar-benar hidup, barulah kita memulai program daun. Namun jangan terlalu ekstrim terlebih dahulu teman-teman ya. Bahan ini bisa saja dia stres kembali, meskipun dia sudah kita yakin hidup, karena dia bekas dongkelan teman-teman, tidak sama dengan tunas kelapa yang kita program dari dini teman-teman. Jika subur dia akan sudah kuat teman-teman ya.
Ini setelah pasca 7 bulan barulah kita memulai program daun. Itu pun jangan dulu terlalu ekstrim teman-teman ya. Ini sebenarnya sudah bisa kita program daunnya teman-teman. Ini sudah akan saya program daunnya, namun tidak terlalu ekstrim teman-teman ya. Cukup kita bersihkan saja teman-teman tapis-tapis yang lapis-lapis yang sudah mulai mengering ini seperti ini teman-teman. Nanti ini jika dia sudah beberapa bulan kemudian, jika dia sudah lumayan kuat teman-teman, kita tunggu saja dia hingga full pecah daun teman-teman, minimal 90% dia pecah daun, baru kita ekstrimkan bahan ini teman-teman ya. Ini sekalian saya melihat pangkal bonggolnya nih teman-teman. Nah ini teman-teman tapisnya jangan dulu kita ekstrimkan hingga ke dasar teman-teman ya, hingga ke tapaknya. Cukup kita tarik-tarik seperti ini saja teman-teman, untuk menjaga agar daunnya tidak terlalu membesar ya, seperti pertumbuhannya di alam. Dan ini teman-teman perlahan sudah bisa kita bersihkan pangkal-pangkal bonggol yang mengering ini teman-teman, agar nanti bisa kita saat dia sudah kuat bisa kita mengekstrimkannya untuk pengkerdilan jika kita ingin mengkerdilkannya secara ekstrim teman-teman ya. Namun jika kita ingin tidak terlalu ekstrim, cukup kita jaga pelapisnya saja teman-teman ya, jangan sampai ke pangkalnya. Namun jika kita ingin mengkerdilkan, mau tak mau kita harus sayat ekstrimnya teman-teman ya, ataupun menebas ekstrim yang seperti ini teman-teman. Jika teman-teman ingin menebas ekstrim, ini sudah aman teman-teman ya, karena ini sudah pasca 7 bulan dan dia sudah berdaun 5 yang barunya teman-teman 6. Itu artinya ini bahan sudah hidup maksimal teman-teman ya, bahan dongkel ini. Dan ini teman-teman sabutnya belum terlalu lapuk, yang lapuk-lapuk bisa kita buka teman-teman. Ini bagian atas sudah melapuk nih teman-teman. Ini sudah bisa saya buka, sudah bisa kita buka teman-teman. Seperti ini perlahan kita buka teman-teman ya. Lalu kita bersihkan batok ini jika kita ingin mengekspor batok. Namun ini belum bisa kita angkat teman-teman untuk ekspor akar. Ini karena akar saat mendongkel ini akar pendek teman-teman ya. Ini untuk ekspor akar mungkin sedikit lama teman-teman ya, mungkin 1 tahun atau 2 tahun ke depan baru kita bisa ekspor akar nih teman-teman. Karena ini bahan dongkelan teman ya, lagian dia batoknya sangat besar nih teman-teman. Ini super batoknya teman-teman lihat, saya lihat nih, sangat besar batoknya. Ini teman-teman sepertinya ini bisa kita bersihkan kembali yang kering-kering ini teman-teman. Dan saya akan upload lagi satu teman ini teman-teman, ini dari orange. Ini adalah juga bahan dongkelan teman-teman ya, namun ini sudah saya pindahkan ke pot mini ini. Awalnya ini masih di polybag teman-teman ya, saya pendam. Nah ini terlihat teman-teman bekas pendamannya. Ini sekitar 2 minggu yang lalu ataupun 3 minggu saya pindahkan ke pot ini. Dan ini polybagnya hanya saya potong bagian terbawah teman-teman, lalu saya masukkan ke sini, hanya saya tambahkan sedikit media di dalam ini. Dan inilah teman-teman, ini saya dongkel saat masih berdaun 5 teman-teman ya. Ini daun bawaannya nih teman, yang daun pemula ini daun bawaannya, dan daun terbarunya saat saya pasca mendongkel 5 bulan lalu teman-teman. Ini dia langsung belajar pecah daun teman-teman ya. Ini daun ke-6-nya nih teman-teman, 6, 7, 8. Nah ini baru berusia sekitar 8 bulan artinya teman-teman ya. Dan dia sudah belajar pecah daun, walau meskipun dongkelan namun tetap hidup teman-teman, karena pasca mendongkel kita tidak langsung memprogram akar dan daunnya teman-teman ya. Saat seperti ini teman-teman, seperti ini sudah sekitar kurang lebih 4 atau 5 bulan pasca didongkel teman-teman. Ini baru bisa kita mulai program daun teman-teman ya. Kita program daunnya tipis-tipis saja teman-teman, jangan terlalu ekstrim terlebih dahulu, karena ini bukan bahan dari los dari tunas teman-teman ya. Ada juga bahan saya yang untuk program bonggol saya loskan dari tunas teman-teman ya, tidak saya program daunnya, hanya saya tumbuh loskan agar mendapatkan bonggol yang besar. Inilah manfaat kita mendongkel teman-teman ya, kita mendapatkan calon bonggol yang lumayan besar teman-teman ya. Namun jika ini langsung kita tebas ekstrim teman-teman, ataupun kita kerdilkan daunnya secara ekstrim,
seperti di pruning, hanya kita tinggalkan 1 daun 2 daun, otomatis bonggol akan langsung menciut teman-teman ya. Dan percuma saja kita mendongkel teman-teman ya, jika bonggolnya setelah hidup kita tebas, bonggol akan menciut teman-teman ya. Percuma saja kita mendongkel teman-teman. Oke teman-teman, segitu dulu tips untuk agar dongkelan kita bisa hidup. Intinya teman-teman, kita harus menanganinya dengan sabar teman-teman ya, jangan terburu-buru. Nah teman-teman, berhubung durasi saya cukupkan sampai sini. Terima kasih pertanyaannya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.